Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sebagaimana biasa, sembari kita zikir dan juga silaturahmi sekaligus menambah wawasan kita. Semoga kiranya apa-apa yang kita buat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Jemaah ibu-ibu soleha yang dimuliakan Allah, mohon maaf Bu, suara agak serak-serak kering saudara hadirin. Tadi malam hampir jam 12 baru nyampe rumah memperingati Isra Mi'raj. Jadi mungkin suara itu habis saudara hadirin. Maklumlah udah tua-tua ini kan udah lama dipakai. Ya. Serak-serak kering, kalau serak-serak basah enak. Ya. Serak-serak basah enak ya kan. Makanya besok-besok lebih bagus, mana tahu pas kita acara seperti ini, sebenarnya kalau ustadz tuh lebih bagus bandrek susu, lebih bagus. Ya, kalau ada ya kan. Ini kadang-kadang dingin airnya, gembung perut, kering-kering ya, lehernya ya. Nah, sesuai dengan apa yang telah kita uraikan ibu-ibu, hari ini tema kaji kita tersebut mensucikan tubuh yang zahir dan yang batin. Kenapa Pak Ustadz? Yang pertama alasannya, sebentar lagi kita Bu mau datang bulan suci Ramadan, supaya mudah beramal ibadah. Yang kedua alasannya supaya bisa Bu khusyuk salat tubuh. Karena baginda Rasulullah berpesan, la yuqbalullahu salatan bighairi tahura. Tidak diterima salat seseorang kalau tidak dalam keadaan suci Bu. Yang kedua, yang ketiga, supaya dapat kita Bu ma'rifat kepada Allah. Supaya dapat mengenal Allah tuh Bu. Kalau orang sudah dapat mengenal Allah, insya Allah Bu, nanti pulangnya pun nggak payah Bu. Karena mati tidak dikabar-kabari Bu. Mati itu nggak dikasih tahu kita kapan, itu masalahnya. Nah, ini tadi terlambat kita, ada jiran tetangga anggota ibu aja, wirid, itu meninggal semalam waktu hari Jumat masih wirid. Malah teman-teman tadi ngomong, ya masih cerita-cerita Pak Ustadz dengan saya kata semalam ini. Ya tahu-tahu itulah tadi malam pagi udah. Kalau dikabari kita mau mati enak. Kita siap-siap kan itu masalahnya kan. Karena salah satu rahasia Allah kan mati Bu, nggak tahu kapan. Makanya setiap waktu, setiap saat harus siap. Siap nggak siap harus siap. Ya saya Pak Ustadz masih muda, tidak persoalan masih muda. Justru masih muda sekarang suka malaikat Israel. Kalau yang tua-tua udah bebas dia. Udah bonus yang tua-tua ya kan. Ya kalau dapat umur kita Bu di atas 70. Alhamdulillah. Kan umuri ummati ila sab'ina ila sittatin min sab'ina kata baginda Rasulullah. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Kalau lihat 70 alhamdulillah udah enak. Cobaannya udah nggak banyak lagi. Ini yang 50 ke atas ini berbahaya.
Nah, 50 ke atas ini berbahaya. Nah, inilah gunanya mau kita sucikan tersebut tubuh kita, Bu, yang zahir maupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 7, Bu. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya kata Allah, Bu, Allah senang betul kepada orang yang bertobat dan orang yang mensucikan dirinya. Supaya nanti pelaksanaan kita nanti nisfu Sya'ban, kita kan mau puasa, Bu, ya. Tapi betul puasanya, Bu. 41 kemarin kadang-kadang puasa nggak puasa memang orang tak tahu, Allah tahu. Apakah puasa dia atau tidak? Ya. Kalau betul puasanya dari zahir batin, Bu, dia nggak mau belok, Bu. Nggak mau belok, Bu. Tapi kalau tak betul pasti belok, Bu. Ya. Nah, ini kita gunanya untuk mensucikan tersebut tubuh kita yang zahir ini, Bu, dengan tubuh yang batin. Lain diri, kalau diri itu, Bu, 4. Diri kita ini 4, Bu. Diri sendiri, diri terdiri, diri tajalli, diri terperi. Nanti kita kupaskan karena kita sebulan sekali jadi gak lambat. Ini yang mau kita kupas dulu. Tubuh kita ini, Bu, yang zahir batin. Ada luar namanya casing, ada dalam namanya batin. Harus luar dalam, Bu, suci bersih dia, Bu. Kalau enggak payah sholat usuk tuh, percayalah Ibu. Asik mau raun saja kerjanya. Apalagi udah dekat Mai Royo nanti, dekat hari raya kita sholat, teringat apa-apa aja itu, Bu. Teringat zakat fitrah, baju royo, sarung royo, segala macam royo teringat, saudara hadir. Nah, diri yang zahir kita ini, Bu, ada 7. Diri yang zahir ini, Bu, ada 7. Yang pertama namanya, Bu, 2 mata. Diri yang zahir, Bu. Yang kedua 2 telinga. Yang ketiga 1 hidung. Yang keempat 1 cangkem atau mulut atau lisan. Yang keenam, Bu, yang kelima tersebut 2 tangan. Yang keenam 2 kaki. Yang ketujuh atau yang terakhir 1, Bu, alat kemaluan, maaf kata. Ini, Bu, semua pintu-pintu dosa. Pintu dosa harus disucikan. Kalau tidak disucikan, Bu, berat biar bagaimanapun. Ditengok oleh mata. Kalau terlihat, pahala namanya rezeki. Kalau terlihat. Tapi kalau dilihat, dosa. Terdengar, tidak jadi dosa. Tapi kalau didengar, dosa. Mulut terucap, tidak jadi dosa. Tapi kalau diucapkan, apalagi digosip, dosa. Berlipat-lipat. Ya. Makanya awas hati-hati. Tangan terpegang. Tidak jadi dosa. Kalau dipegang. Hati-hati ya. Iya. Ya semua kita tukang megang ini. Cuman beda-beda pegangannya. Iyalah. Ya yang tua-tua pegangannya. Yang muda-muda pegangannya. Kaki. Pigi awak dijalankan. Dosa. Yang terakhir, Bu, maaf kata, kemaluan, Bu. Awas hati-hati. Dulu waktu gadis, gampang iman rontok. Karena gombal kawan itu bukan tangguh. Kaulah bulan, kaulah bintang di atas masjid, kucing taik sama kau. Ilah. Hancur. Gara-gara bakso nggak sholat maghrib. Gara-gara tersebut makan mie goreng, dah nggak sholat isya. Main cewek awak. Tapi kan nggak sampai Pak Ustaz, pinggir-pinggir samanya itu, Bu. Justru kalau main di sungai awak, di pinggir-pinggir, lama-lama nanti kejebur, Bu. Ini semua, Bu, dosa. Kenapa kok disucikan Pak Ustaz? Karena beda dosa mata, Bu, dengan dosa telinga. Beda, Bu.
Beda dosa mata dengan dosa mulut, beda. Jadi bagaimana caranya Pak Ustadz supaya bisa bersih, mensucikannya? Karena kita semua kena ini Bu. Nabi Adam dalam sejarah cuman satu Bu, melanggar peraturan Allah, diturunkan, dikeluarkan Bu dari sorga. Sementara kita Nabi Irong, Nabi Awak, Nabi Sulan, Nabi Aso, bolak-balik melanggar pelanggaran, mau masuk sorga, apa mungkin? Nehi. Belum, saudara hadirin. Nabi Adam satu cuma melanggar, diturunkan dari sorga. Sementara kita segala macam dilanggar. Segala macam dilanggar. Mau masuk sorga, ya belum, dah nggak mungkin lah. Kan kata ustadz kan, karena orang masuk sorga itu bukan karena nggak ada dosanya katanya, tapi karena lebih baik amal ibadah kebaikannya ketimbang dosanya. Memang betul itu ayat Allah. Tapi ingat Bu, orang yang lebih baik amal ibadahnya, kebaikannya daripada keburukannya, memang masuk surga, pasti masuk surga. Cuman nginap dulu, transit dulu. Kan tidak boleh masuk surga itu kalau masih ada dosanya, mana boleh. Transit dulu. Transit tadi tergantung berapa lamanya dia dosanya. Kalau dosanya cuma di mata aja, sikit lah. Tapi kadang-kadang Bu, dari mata turun ke hati. Merinding bulu ketiak, berbahaya saudara hadirin. Kan begitu dia. Dari mata turun ke hati, yang geleger. Nggak mungkin lah yang tua-tua nih Pak Ustadz. Iya be, namanya itu. Ibu yang tua, tak sor nengoknya kalau anak muda, nggak sor. Tapi coba kawannya tua juga. Samanya itu. Kami pun begitu juga. Yang muda-muda dengan Pak Asap. Ya kalau nenek-nenek yang ditengok. Lewat pun tak tahu awak. Ya iya. Tapi kalau yang muda. Kita manusia biasa. Ya merinding juga lah bulu ketiak awak. Biar bagaimanapun kan. Nah ini. Jadi beda dosanya masing-masing. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Ini momen yang sangat bagus Bu. Momen yang sangat bagus. Karena sebentar lagi kan nisfu Sya'ban. Jadi hari Jumat depan, tanggal 23, kita kan mau menjalankan puasa mutih yang sebenarnya. Puasa mutih itu Bu, kalau menurut orang fikih, kajian-kajian umum, kan ya Ayyamul Bid, puasa mutih maksudnya, asal dia puasa tanggal 13, 14, bulan Arab, puasa putih namanya, puasa awet muda. Tapi puasa mutih yang sebenarnya, ingin mensucikan diri, harus sahur dan bukanya tidak boleh yang lain-lain kecuali cuman nasi putih dengan air putih. Tok, nggak bisa. Itulah yang mau kita coba nanti. Nanti kita tengok siapa yang lulus. Siapa yang lulus? Inilah momennya pas. Supaya kita sucikan dulu nanti tubuh kita yang zahir supaya nggak panas nanti Bu. Karena biasanya Bu, kalau tua-tua nih puasa seperti itu, puasa mutih yang benar, itu panas Bu badannya Bu. Panas badannya. Panas telinganya, panas perutnya. Orang dosa melulu Bu. Panas dia. Makanya kalau orang masih anak-anak, baru-baru balik, itu nggak terasa dia, nggak apa-apa. Kalau nggak tahan putihnya, ya terpaksa hitam lah. Iya sah lah, tapi tidak sampai tujuan. Nggak sampai tujuan, ya. Nah ini harus kita coba, karena umur kan tiap tahun harus kita naikkan kajian kita Bu, sampai nanti istiqomah dia Bu, segala-galanya istiqomah. Kalau A kata Allah mesti A, kalau B kata Allah harus B. Kalau tidak betul, ya. Ya saya pun gitu juga. Ya lain dia memang harus 3 hari Bu. Kalau nggak tahan 3 hari, boleh 4 hari. Loh iyalah. Saya bilang hari Sabtu besok kan puasa itu Bu. Puasa yang kedua. Itu ngisi pengajian Isra Mi'raj di hotel Bu. Hotel Sebuah Langit. The Green Hill. The Green Hill ya. The Green Hill. Itu makanannya Bu. Bukan main-main Bu. Kalau di hotel kan biasa makanannya, wah mantap sembiring yakin terikan. Hebat.
Tapi inilah saya pikir tantangan dan cobaan. Nah, andai kata pun kita nanti tersebut nggak makan di situ kan pasti dibontoti bu. Tapi kan nggak mungkin juga dimakan. Ya terpaksa lah nanti. Siapa yang datang ke rumahku kasihlah. Kalau ibu yang datang kasih, kalau terlambat tetangga. Hah? Nah ini saudara hadirin. Jadi momennya ini pas bu. Kita mau melaksanakan supaya mensucikan tubuh yang zahir. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Nah, dengarkan ibu-ibu, ya kan? Hari Jumat sore, tanggal 23 kalau nggak silap itu ya. Jumat sore nanti tanggal 23, ibu sore-sore sebelum maghrib bu. Ya, kalau nggak pun habis isya boleh. Mandi tobat bu. Kepiye ku Pak Ustaz mandi tobat? Ya gerujukan. Iya. Ya seperti mandi aras besar. Nawa itu terserah. Inilah tergantung jamnya ini. Tergantung kita. Memang yang paling bagus sebenarnya habis isya yang paling bagus. Ya, iya yang paling bagus. Cuman jangan tahu-tahu tetangga nanti kira tetangga lain pula. Nenek itu kok mandi aras besar ada apa? Dia kan sudah tinggal janda. Orang mau kok mandi aras besar lagi ada apa? Nggak mungkin lah uzur pun enggak. Ngapain dia itu? Iya. Niatnya yang betul bu. Karena kita kan belum pernah mandi tobat bu kan? Belum lah. Mandi kembang yang sering. Kalau mandi kembang udah. Jadi harus mandi tobat bu. Jadi pas momennya ini. Ya. Jadi mandi tobat tersebut caranya memang yang paling ampuh. Nanti kalau bisa ibu-ibu ini nanti saya lanjutkan amalan Nabi Haidir. Nabi Haidir itu bagus bu. Kan sudah kita kasih Fatihah tiap hari bu. Nabi Haidir alaihissalam. Supaya ditolong Tuhan awak kemanapun pergi ditolong Allah. Nanti andai kata kita mau buat sesuatu bu. Hujan turunnya hujan tuh bu, tapi nggak di tempat awak. Ya. Kemarin aja sampai ke rumah kami, udah turun hujan. Entah kalau dia mencirim, tak tahu aku. Ya habis kita acara semalam, sampai rumah udah gerimis terus turun hujan. Ya, kadang-kadang begitu bu, supaya dibantu Allah, ditolong Tuhan kita. Jadi cara mensucikan tersebut, mandi tobat tuh ibu-ibu. Mau maghrib pun boleh, terserah. Memang yang paling bagus, kalau habis mandi tobat tuh maksudnya jangan berkelang lagi dia. Jadi kita mandi tobat, misalnya kan, aku niat sunat mandi tobat karena Allah dalam hati. Seperti itu dia bu ya. Ya mandi gerujukanlah. Kemudian tata cara mandinya itu bu, kalau bisa jangan sampai nggak ada di dalam tubuh kita kain. Jangan sampai. Maksudnya jangan babar belas kape. Ya mau basahan, mau yang lain terserah. Tapi jangan mutlak. Nah itu maksudnya. Kadang-kadang kan beda-beda kita. Ada yang kamar mandinya cantik kali. Kaca semua keliling. Ada. Sebelum mandi, gini dulu dia. Ya, nggak ada yang nengok. Cuman kawan tuh nengok. Malaikat kiri kanan. Apaan tuh? Udah tahulah kita bu, ya tahulah kita diri kita tubuh yang zahir ini bu. Kalau sudah 17 dengan 71 beda kali bu. Beda bu, pasti beda kan? Kalau 17 masih nantang kawan tuh. Tapi kalau 71 malaikat pun mungkin malas nengoknya bu, malaikat. Nah ini maksudnya begitu adab mandinya itu. Mandi tobatlah dengan benar. Seperti mandi aras besar. Airnya jangan mustakmal. Ya air yang bagus lah kan. Kan tidak boleh dia bu. Kalau satu bak, tidak boleh dia bu. Kecuali baknya besar. Kalau baknya besar, bisa masuk ke dalam pun bisa. Berenang sekalian awak bisa. Kadang-kadang yang nanti yang gemuk-gemuk takut nggak tenggelam sisan dia itu kadang-kadang. Mandi aras besar itu pun banyak orang tak sah kadang-kadang. Apalagi sumur bu. Sumur belum ada pet. Waktu nimba pertama sah. Ya, gerujukan.
Tapi kan belum basah semua, ditimbal lagi Bu. Nah, ini bekas air yang di tangan ini masuk ke embernya, ke timbanya, nggak sah Bu. Pakai selang alhamdulillah, kayak ada semir dia. Nih. Atau juga pakai seperti kemarin Covid, cuci tangan, dibuat ember, bolongi, rap, ngau. Kadang-kadang banyak orang tak sadar. Kalau zaman-zaman dulu suami istri sekali mandi supaya ganti-gantian. Istrinya, suaminya yang menimbai. Nanti suaminya, istrinya yang menimbai. Cuman kadang-kadang karena mandi dua-dua, kecemplung lagi balik ke bawah dua-dua. Nah ini saudara hadirin. Jadi setelah kita mandi tersebut, mandi tobat, barulah ambil air wudhu dengan sempurna. Ambil air wudhu dengan sempurna. Kita berwudhu itu Bu, jangan lagi niatnya, aku niat wudhu mengharap ridhomu. Cukup dalam hati. Waktu mensucikan tersebut pun wajah, nggak usah dibilang-bilang Bu. Jadikanlah wajahku supaya berseri-seri, nggak usah. Berseri sajanya itu Bu nanti. Allah. Jangan lagi kita niatkan tangan supaya dapat sebelah kanan, nggak usah. Tapi yang kita niatkan Bu, waktu kita berwudu itu sesuai dengan kajian hakikat. Sifat ma'ani kepunyaan Allah, Maha Kuasa, sama kita diberikan pinjam sifat maknawiyah namanya. Inilah yang kita iktikadkan Bu, yang kita sucikan itu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Mata ini Bu bukan melihat Bu, diperlihatkan maka bisa melihat. Begitu juga telinga. Telinga ini Bu bukan mendengar, tapi diperdengarkan, makanya bisa mendengar. Inilah yang kita niatkan pada saat kita mengambil wudhu. Aku niat berwudhu semata-mata mengharap ridhomu ya Allah. Waktu kita menyuci wajah, tangan, dan semuanya, kita niatkan dalam batin mensucikan sifat Allah yang ada pada diriku. Seperti itu niatnya Bu. Supaya mahal wudhunya. Supaya mahal wudhunya tersebut. Siap kita berwudhu ibu-ibu, barulah baca doanya sebagaimana biasa. Kalau bisa sempurnakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan biasa begitu Bu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Tambah Bu 4 lagi. Waj'alni minasyakirin, jadi orang yang bersyukur. Waj'alni minassabirin, waj'alni minal mukhlisin, orang yang ikhlas. Terakhir, waj'alni minal muttaqin. Siap minal muttaqin, ibu baca selawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Hembuskan Bu ke telapak tangan. Dihembuskan nyapunya ke atas Bu. Nanti ibu 70 tahun pun wajahnya tetap tersebut. Eksis dia Bu. Itu dia. Iya ya, kok ibu udah tua ya. Tapi kok kayak muda aja. Nah, itulah dia Bu, rahasianya. Ini tidak, umur masih muda. Raut wajah asik merengut aja bawaannya. Ya, rupanya dompetnya stroke. Nah, ini rahasianya Bu. Jadi kita nyapu tangan terus. Kenapa kok ke atas Pak Ustadz? Karena kempotnya jatuh. Wajah kita ini Bu ke bawah. Makanya ibu kalau sekali-sekali, apa namanya itu ibu itu? Yang membersihkan tuh. Luluran pokoknya bersihkannya. Ini ke sini dah Bu, ditarik ke atas. Ke atas ditarik Bu. Kalau ke bawah jangan tarik-tarik. Kenapa? Molor kabeh. Sudah siap kita mengambil air wudhu dengan sempurna, dengan benar. Barulah tersebut sholat sunat wudhu Bu 2 rakaat. Itu makanya kalau bisa, memang habis isya lebih bagus. Supaya tidak ada lagi kelangnya maksudnya. Masuk isya, sholat isya. Mau duduk dulu sebentar, baca-baca HP, terserah. Kalau yang punya suami kasih tahu. Supaya nanti jangan diganggu boleh, ya kan? Atau juga jangan lagi nanti niatnya pandangannya. Ada apa ibu ini kok mandi-mandi begini mandi malam? Apa agaknya buang tabiat? Ini khusus karena pas malam Jumat Bu.
Maka saya bilang bagus sekali. Waktunya bagus, bulannya pun bagus, situasinya pun bagus. Memang inilah kesempatan. Ya. Sholat sunat wudhu 2 rakaat. Ini cara membersihkan, cara mensucikan tubuh yang zahir. Sudah siap sholat sunat wudhu 2 rakaat, barulah kita sholat sunat taubat 2 rakaat. Ayatnya kuliah kulhu. Langganan. Kuliah al-kafirun kulhu dah. Kalau enggak hafal alif lam ra alif lam mim dah. Sudah kita bersihkan tersebut, sudah sholat sunat wudu, sholat sunat tobat. Siap sholat sunat tobat itu, Bu. Kalau hafal ibu-ibu istighfar yang 7 kali, Fatihah yang 7 kali, yang sebagaimana yang kita buat, Bu, baca. Tapi kalau ibu tak hafal, pejamkan mata, Bu, duduk. Ibu duduknya istirahat pun boleh, duduk seperti sholat pun boleh. Yang mana yang enak rasa ibu duduk. Yang penting jangan satu kakinya ke atas. Taruhkan pula kursi. Taruhkan. Malaikat pun nengoknya. Gila kawan nih. Duduk, pejamkan matanya. Makanya kalau bisa, apa saja yang ada tersebut, jangan terlalu terang-terang kali gitu. Maksudnya jangan lampu terang. Nanti nengok-nengok dia ngintip-ngintip. Udah nggak sah itu nanti, Bu. Siapa tahu ada pula di depannya kalender. Kalender ada gambarnya busana muslim, model baru pula itu. Maksudnya jangan mulutnya istighfar tapi matanya nengok. Makanya orang istighfar itu, Bu, yang bagus pejamkan mata. Bacalah istighfar, Bu. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Cukup, begitu pun boleh. Tapi waktu kita baca, Bu, kita niatkan tengok ibu lah mata ibu. Tengok ibu mata ibu, pejamkan mata. Nanti sudah siap, Bu, paling sedikit 70 kali, baru merenung sejenak. Maksudnya, ya Allah, sucikan ya Allah seluruh dosa-dosa mataku. Begitu ngomongnya, dalam batin aja. Nggak usah dia ngomongin pula, ya Allah. Nggak usah. Nanti heran pula suami atau tetangga. Kenapa ibu dia? Itulah sejak kemarin ngaji sama Ustaz Mufti Lubis. Kok udah macam kesurupan katanya. Ini kaji ini, Bu, jarang-jarang, nggak ada. Jarang-jarang. Ini kan kita kan udah berapa tahun, dia terpaksa dibersihkan. Walaupun belum istiqomah hatinya, ada belok-belok. Hati-hati sudah hadir. Setelah kita tersebut baca 70 kali, niatkanlah dalam hati, ya Allah, ampunkan ya Allah seluruh dosa-dosa mataku ya Allah. Mata ibu, nengok mata ibu. Kan bisa itu, Bu. Ya, bisa, Bu. Apalagi udah kenal nanti, gampang kali. Dari ujung kaki, Bu, sampai ujung rambut, gampang nengoknya, Bu. Gampang ingatnya. Karena belum kenal, tapi itu dia. Siap nanti, baru baca istighfar lagi, Bu. 70 kali juga. Baru pejamkan mata juga lagi, niatkan untuk telinga. Ya Allah, ampunkan ya Allah semua dosa-dosa telingaku ya Allah. Begitulah, Bu, seterusnya. Itu paling sedikit 70 kali. Itu Nabi. Kalau kita sebenarnya yang paling bagus 100. Jadi kalau sudah pernah nanti sekali, nanti berikutnya cukup baca istighfar 100 kali, niatkan ujung rambut sampai ujung kuku, udah cukup. Ini karena memulai tahap awal, orang awam namanya. Siap kita baca, baru baca lagi istighfar 70 kali. Siap 70, duduk. Duduk tersebut tadi lagi, pejamkan mata, niatkan untuk mensucikan hidung. Hidung ini pun jahat ini, Bu. Kita lewat, rap, bau belacan, ngutuk awak. Padahal nggak disuruh nyawa. Menciumnya kan nggak suruh cium, tapi tercium. Dongkol dia awak, bau kali pun tak siapa yang nyambal nih, merepet-repet awak tersebut. Itu dosa hidung, Bu. Baru tersebut, dosa cangkam, ini lebih parah lagi. Karena perempuan secara umum, yang paling suka merepet itu memang perempuan. Ya, makanya kadang-kadang ada yang nggak merepet satu hari, suntuk pikirannya. Mesti merepet. Ada orang merepet, nggak ada orang pun kadang-kadang merepet. Heran tahap yang direpeti. Kadang-kadang kita, karena iman itu belum masuk ke dalam, rap, lupa nutup. Tadi tudung nasi itu lupa nutupnya. Rupanya ada kepala ikan. Kepalanya itu udah habis separuh. Diambil kucing.
Dibawa tersebut. Ada yang sampai bawa gagang sapu sampai ke depan pintu. Siapa yang ngambilnya ini? Siapa? Nampak kucing tuh. Oh, mau dipukuli kucing tuh. Mau dipukuli kucing tuh. Ada yang sampai bengkak kepala kucing itu tersebut. Nanti Bu di akhirat dia akan komplain, saudara hadir. Ya Allah, si Polan mau masuk surga. Jangan dulu ya Allah. Kenapa? Ada salahnya sama aku ya Allah. Dulu pernah dipukulnya kepala aku. Sampai sekarang masih ada bekasnya ya Allah. Oh iya. Nah ini kerjaan ibu-ibu yang paling banyak. Suami cepat kali pulang, merepet. Lambat kali pulang, merepet. Enggak pulang-pulang, lebih merepet lagi. Hah? Ini dosa cangkam ini Bu paling banyak. Maka istilahnya lidah tapi tak bertulang. Tapi bisanya bukan tanggung, lebih tajam daripada sembilu, saudara hadirin. Bukan main-main. Gara-gara cangkam bisa orang busuk satu kampung karena sifat munafik. Persis kayak lidah komodo. Tahu ibu-ibu komodo? Kalau nggak tahu nanti sekali-sekali kita kalau banyak duit ke sana kita sholat tasbih. Komodo itu Bu, senjatanya lidahnya, air liurnya. Asal dijilatnya Bu, itu nanti pasti busuk Bu. Pasti busuk. Nanti udah busuk dia tahu Bu, jarak 5 km tahu dia Bu penciumannya, baru dimakannya. Nah ini kita pun begitu Bu. Kalau ada orang munafik di kampung kita, kena lidahnya, busuk awak Bu sekampung tuh Bu, biar tahu. Busuk sekampung tuh. Nah, ini makanya harus hati-hati. Bacakan istighfar tersebut, sudah dibaca 70 kali paling sedikit, niatkan, ya Allah, seluruh lidah dan mulutku ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa mulutku ya Allah. Kalau bisa nanti ibu menetes air matanya, wah, paten. Ya, air mata kita keluar Bu, waktu istighfar tuh, itulah yang bagus tuh Bu. Tapi kalau masih air hidung, belum, saudara hadirin. Itu berarti pilek, saudara hadirin. Lebih parah lagi, air telinganya netes. Mambu tenan wong iga, nggak usah lah. Baru istighfarkan lagi Bu, dosa tangan 70 kali. Tangan yang tahap aja yang dipegangnya nih Bu. Ibu ke kedai, ke warung, beli tersebut ikan. Tapi asik mejeti ikan orang aja kerjanya, saudara hadir. Kok lembek kali kan? Olah balik pejet-pejet, beli pun tidak. Ngambil cabai. Mau tambah kenapa? Belum suruh tambah, udah masukkan tambahannya, haram. Harus hati-hati. Ini banyak dosanya nih Bu. Maka disuruh kita setiap jumpa salaman. Minimal dosa antara kita itu berguguran kata Nabi. Dengan syarat ikhlas. Nggak boleh salaman tuh. Salaman tersebut ada yang digoet-goet. Ngeng-ngeng. Itu salam gatal. Ada yang salamnya dipegangnya kuat. Jantungan kawan tuh. Ada yang tak apa-apa dipegang. Ya. Ada yang salaman takut ujungnya aja ekornya main. Itu salaman. Salam yang bagus. Supaya sifat rahman kasih sayang Allah bertemu dengan rahmat, berguguran dosa-dosanya. Itulah sebabnya disuruh kita dalam rumah tangga, ibu yang punya suami, salam ibu, suami ibu sekali 1 hari semalam. Minta maaf. Tapi tidak semua istri yang sekarang seperti itu. Enggak. Nyalam suaminya nggak mau dia. Kenapa? Udah pensiun, tak ada duitnya. Tapi kalau nyalam suami tetangga, hobi kali pun. Mana Pak? Sorry ya. Dalam mulutnya sorry, dalam batinnya oke ya. Semalam kan gitu kan? Sorry ya, tapi dalam hatinya iya. Hati-hati saudara hadirin. Nah inilah hidup ini saudara hadirin. Semua yang kita buat dipertanggungjawabkan Bu. Hati-hati. Kan ada CCTV. Baru istighfar Bu, kaki. Kaki ini pun jahat Bu. Jahat kaki ini. Dah asal wirid, duduk. Memang gak apa-apa. Tapi supaya nampak orang. Karena ada gelang kakinya. Dibunyikan cekecer, cekecer, cekecer. Dosa saudara hadirin. Ya supaya nampak. Perjalankan. Mau kemana kita mau kemana mau. Kaki yang bawa.
Itulah sebabnya di dalam FKSMM itu pernah saya ajari, coba rapatkan kedua kaki kita ini. Pernah saya ajari, cuman alhamdulillah saya pun sampai sekarang syukur kali nggak ngajar lagi, alhamdulillah. Jadi nggak saya teruskan kajiannya. Ini rap diukur kaki ini bu, ukur 2 kali, dirapatkan dari jari, ukur pakai tali 2 kali, 2 kali, nanti ukur kaki tali tadi bu sampai ke atas, di mana dia sampainya bu? Kalau sampai bu di sini beda maknanya, sampai di sini beda makna, sampai di hidung beda makna, sampai di mata beda maknanya. Kalau lewat 4 jari bu dari alis kita ini biasanya bu takkan lama lagi. Cuman kapan? Itu rahasia Allah. Banyak orang nanya sama saya, apa mungkin Pak Ustadz 2 kaki itu diukur 2 kali? Apa mungkin sampai sini? Mana mungkin? Paling sampai sini. Itu cerita. Kalau nggak percaya coba nanti ukur bu. Lewat bu. Kenapa kau kaki Pak Ustaz? Inilah bu nanti yang jadi saksi duluan itu. La tazulu qadamu abadi yaumal qiyamati yus'alu an arba'in, kata Nabi. Tidak bergerak kaki seorang hamba nanti di padang mahsyar sebelum diminta pertanggungjawaban 4 masalah. Umurmu kemana kau gunakan? Hartamu segala macam. Ya ini kaki ini bu nggak bisa bergerak. Makanya pusatnya di situ. Penyakit pun bu makanya pusatnya di bawah. Yang paling banyak tuh bu, ditekan ini sakit jantung, ditekan ini kanker, ditekan ini dompet nggak ada isinya. Ada semuanya bu. Kalau dingin kakinya tersebut, telapaknya dingin dua-dua, biasanya bu nggak lama juga bu. Hati-hati bu. Iya Pak Ustadz, iya dingin kali kayak es. Hati-hati. Cuman betisnya masih hangat, berarti masih lambat bu. Perjalanannya lambat prosesnya. Nanti coba sekali-sekali. Ini bapak ini yang sini udah pernah ini bu. 2 kali begini. Banyak orang tak percaya dikirain ilmu-ilmu tersebut sulap-sulap. Ini rahasia diri kita bu. Seluruh yang ada dalam Al-Quran itu ada dalam diri kita. Cuman siapa yang mampu mengkajinya, dia yang dapatnya. Tengok telapak tangan kita ini bu. Seluruh manusia hampir rata telapak tangannya sebelah kanan pasti huruf 18. Sebelah kiri pasti 81. Semua bu. Cuman ada yang agak beda-beda sedikit. Tapi 81 dia bu. 18. Apa itu? Di sinilah tulisan Bismillah itu bu. Ar-Rahman Ar-Rahim itu di sini dia. Makanya kalau kita sholat pun nanti Allahu Akbar. Itu diletakkan bu di makompan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tangan kanan, tangan kiri bu. Nanti makomnya. Bismillah beda. Alhamdulillah beda. Anda semua orang tahu. Karena sifat Ar-Rahman di tangan kanan, maka bersalaman kita Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, istilahnya positif, energi positif bersama dengan energi positif, maka bergugurlah dosa-dosanya kata Nabi. Maka disuruh salaman itu terutama pada keluarga kita. Makanya salam suami awak tadi, iya bukan tanggung. Di kaki ini bu luar biasa, banyak dosanya entah kemana-mana. Baru yang ketujuh ibu-ibu, dosanya tersebut yang perlu kita sucikan. Maaf kata di kemaluan kita bu. Itu pun banyak dosanya itu bu. Ingatlah dulu-dulu pakai tutup aurat belum. Kadang-kadang pakai baju jilbab tapi bawahnya kopong ada. Ada yang roknya panjang tapi koyak ke atas. Ada. Ada yang udah ketutup semuanya, cuman ketat kali meletek. Dari depan meletek, dari belakang meletek, kiri kanan samping meletek. Akhirnya bukan berbusana muslim, busana meletek, saudara hadirin. Apalagi sempat pula bu, terlanjur sudah. Hati-hati bu. Sangat mengerikan saudara. Oh, habis rupanya dia. Iya, mungkin kode alam bu kurasa ya. Kode alam. Ya lampu hijau ya udahlah, mau bilang apa kita ya kan? Nah inilah caranya mensucikan tubuh kita yang zahir ini. Supaya insya Allah nanti puasa kita nanti bagus. Jadi kalau sudah nanti kita sucikan malam Jumat tanggal 23. Mandi tobat dengan benar-benar. Salat sunat tobat setelah mengambil air wudhu dengan benar. Baru salat sunat wudhu dengan tobat. Setelah istighfar tubuh.
70 untuk mata, 70 untuk telinga, 70 untuk hidung, 70 untuk mulut, 70 untuk tangan, 70 untuk kaki, 70 untuk kemaluan kita, Bu. Nanti baru berikutnya kita kupaskan lagi, Bu. Mensucikan tubuh kita tersebut yang batin. Itu kan baru yang zahir, Bu. Yang batin ini, Bu, di dalam ada juga, Bu, 7 macam. Ada namanya istilah dalam kajian tasawuf, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsun natiqah, latifatul kullu jasad. Nanti bagaimana cara membersihkannya pula? Ya nanti kita sambung, saudara hadirin. Nah, mudah-mudahan semoga dapat kita kerjakan. Nanti kita puasa, Bu. Insyaallah puasa memang betul-betul yaumul bid, memang puasa mutih. Nanti puncaknya kita, Bu, malam minggunya di Masjid Nurul Ikhlas. Ibu cukup bawa tersebut nasi putih, nggak boleh pakai apa-apa. Garam pun nggak boleh, Bu. Ya, nggak boleh. Ya, usahakan semua puasa, Bu. Kalau nggak tahan 1 hari, boleh 2 hari. Kalau nggak tahan 2 hari, boleh 3 hari. Kalau nggak tahan 3 hari, boleh 4 hari. Nah, boleh. Samanya itu. Cuman beda rasa. Ya. Tujuannya apa, Pak Ustadz? Supaya tidak ada rasa, Bu. Orang yang sudah mampu merasakan tidak ada rasa, nanti baru dapat ia rasa yang sebenarnya. Kalau boleh pula pakai garam, ya ikan asin dah enak. Ya. Makanya kalau bagusnya, Bu, Ibu nanti kalau tersebut sahur, kalau bisa nasinya lebih bagus hangat. Bukan nggak boleh nasi dingin, payah masuknya, Bu. Kalau nasi dingin, payah, Bu, makannya. Sesuap sorong nasi minum, sesuap sorong minum, nggak jalan, Bu. Ya. Kalau saya kan udah biasa, Bu, makan sahur itu sama banyaknya, sama. Kalau saya sama, sepiring lewat juga dia, Bu. Hah? Maka saya kalau puasa, ya nggak kurus. Orang sama aja dia. Memang kalau belum biasa, nanti terasa, Bu, hari ketiga, nanti minggunya, hari Ahad, terasa, Bu, panas badan tuh, Bu. Jadi supaya nanti nggak panas sekali, mandi tobat lah, Bu. Mandi tobat nanti, insya Allah agak kurang panasnya, Bu. Kan secara ilmu kesehatan kita kan kurang kalori, kurang gizi, kurang vitamin, kurang air. Ya wajarlah panas. Tapi hakikat yang sebenarnya, Bu, bukan karena itu kurangnya. Kenapa? Banyak kali dosanya di dalam. Itu yang bikin panas tuh. Ya? Makanya orang-orang alim tuh kadang-kadang salaman kita dingin tangannya. Dingin tangannya. Kalau kita berairlah, tak apa-apa yang dipegangi pula. Ya? Segala macam dipegang. Orang punya pun dipegangi. Nah ini kadang-kadang, saudara hadir. Jadi mudah-mudahan waktu kita terbatas. Mari kita sholat tasbih. Sebagaimana biasa, nanti Ramadan akan kita coba kumpas lagi. Supaya bisa nanti, Bu, sholat itu betul-betul khusyuk. Allahu Akbar. Kata Allah dalam Al-Quran itu, Bu, sering diuraikan Ustaz. Cuman pemahaman yang beda-beda. Aqimis sholat. Dirikan sholat. Untuk apa? Inna sholata li zikri. Dirikan sholat itu untuk mengingatku. Tapi nyatanya, Bu, kita sholat umat Islam banyak enggak ingat Allah. Enggak, betul saya bilang. Umat Islam banyak sholat tapi tak ingat Allah. Yang ingatnya tersebut amplop. Yang ingatnya duit. Yang ingatnya sarung segala macam. Na'udzubillah min zalik. Sholat seperti ini, Bu, demi Allah, Bu. Nanti boleh tanya ustaz-ustaz yang memang kawakan, semua nanti masuk neraka, Bu, maksiat. Karena disuruh Tuhan sholat ingat Allah, tapi kita belum ingat Allah. Asik ingat tak apa-apa. Cuman kajian ini, Bu, nggak boleh sampaikan kepada orang yang masih muda-muda, yang nggak ngerti, karena takut dia nanti nggak mau sholat. Tapi kita wajib, Bu, disampaikan, karena sudah ngilu-ngilu, pucat-pucat, Bu. Jangan sampai habis umur awak nggak tahu kajinya, kan begitu dia, Bu. Masuk neraka, Bu. Orang jelas ayatnya, cuman pemahaman yang beda-beda. Aqimis sholat, dirikan sholat. Untuk apa? Inna sholata li zikri. Dirikan sholat itu untuk mengingatku, kata Allah. Nyatanya, awak sholat yang diingat beras tagi.
Sampai ke Gundaling nampak orang makan pun. Hah? Yang diingat tersebut kerjaan. Mau kemana mau dibawa ini kerjaannya? Segala macam. Kalau Bu Sam mungkin terado pun diingatnya. Iya, kacau kali ya. Beko segala macam diingat. Kita ada yang pulang kampung ingatnya. Allah Akbar, cik pulang kampung saja kerjanya. Ini sholat masuk neraka semua Bu. Inilah awalnya Bu, supaya bagus ibadah kita ini. Innani anallah, kata Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Tapi nyatanya awak sholat bukan menyembah Allah. Ada yang nyembah Bukit Lawak. Iya, sambil sholat, sambil mandi-mandi dia dalam sholat tuh. Allahu Akbar, iya enak kali. Panas pula lagi. Ada yang sambil manjat ke ujung sana dekat dengan monyet-monyet. Waktu sholat ini. Hah? Jadi kalau kita pikir-pikir, sholat dia tapi tak bisa berubah. Inilah dia. Maka dibuat Allah, pahala ibadah kita ibu dalam Al-Quran itu ada 4 tingkatan. Ada orang beramal ibadah itu dibayar 10 kali lipat. Ada yang dibayar 100 kali lipat. Itu juga amalannya. Ada yang dibayar 700 kali lipat. Ada yang dibayar paling mahal, ad'afan katsirah, kata Allah. Tidak terhingga banyaknya. Sampai malaikat komputernya hang mengira ibadah orang itu, saudara hadir. Tafakkaru sa'atin khairum min ibadi sab'ina sana. Duduk dia sesaat seperti ini, lebih baik daripada ibadah 70 tahun, kata Nabi. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Kalau perbandingan kaji tasawuf, 1 detik itulah sama 60 saat, saudara hadirin. Bayangkan. 1 detik 60 saat. Jadi 1 saat lebih baik ibadah 70 tahun. Bayangkan, apalagi 1 jam awak. Inilah hidup ini Bu, kita capek. Jadi supaya dapat ke sana, inilah awal tangganya Bu. Nah, mudah-mudahan semoga apa yang kita uraikan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita dan insyaallah dapat kita nanti mengamalkannya. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.